Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi kita di dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang uji independen sampel t-test. Uji independen sampel t-test ini adalah uji T yang tidak saling berpasangan. Artinya, ada dua kelompok yang kita akan bandingkan, ya, berbeda kelompoknya, ya, tetapi diuji secara bersamaan, ya, masing-masing independen, ya, bebas seperti itu, ya. Kalau kelompoknya berpasangan atau kelompoknya menjadi satu kesatuan tidak terpisah, maka kita akan menggunakan uji yang berbeda, namanya uji pair sampel t-test. Nanti kita akan pelajari di video-video berikutnya. Baik. Beberapa catatan penting untuk penggunaan uji independen sampel t-test ini adalah yang pertama bahwa kedua sampel ini, ya, tidak saling berpasangan. Ya, tidak saling berpasangan. Definisi berpasangan dalam statistik itu biasanya begini. Kalau satu kelompok itu, ya, diberikan perlakuan pretest dan posttest, nah itu bisa dikategorikan berpasangan. Sedangkan yang kita uji ini tidak, ya, seperti itu. Yang kedua, jumlah datanya kecil, biasanya kurang dari 30. Nah, jadi kalau kita ingin menguji kelompok yang independen, ya, tidak berpasangan dan jumlahnya kurang dari 30, maka uji independen sampel t-test ini adalah uji yang tepat. Nah, yang selanjutnya, basis data dari uji ini adalah data yang berskala interval dan rasio. Ya, nanti sebentar kita lihat data kita supaya lebih mudah, ya, kita cermati dan kita pahami. Dan yang terpenting bahwa data dari kedua sampel yang kita akan uji ini adalah berdistribusi normal. Oke, seperti itu. Nah, uji ini merupakan uji banding, ya, uji komparatif. Yang tujuan kita sebenarnya untuk memastikan bahwa data kita ini homogen atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, pada uji ini sekaligus kita akan memastikan apakah hipotesis yang kita bangun itu betul-betul bisa diterima atau tidak. Baik. Untuk memudahkan, maka kita masuk ke data kita. Ya. Saya share data kita. Nah, ini. Oke. Nah, ini data kita, ya. Di data ini terdiri atas dua kelompok sebenarnya, ya. Ada kelompok satu, ada kelompok dua, ya. Nah, di variable view ini kita sudah buatkan catatan. Di sini adalah hasil, variabel pertama hasil, dan yang kedua adalah kelompok. Nah, di labelnya itu kita cantumkan hasil belajar, ya, maksudnya, atau hasil ujian boleh, ya. Di value-nya tidak perlu karena memang data real, data asli yang kita masukkan tanpa klasifikasi, tanpa kelas-kelas atau range. Ya. Di kelompoknya ini kita masukkan seperti ini. Yang satu ini kelompok A, angka 2 ini kelompok B. Ya, seperti itu. Jadi kita bagi dua kelompok. Baik. Kita lihat data kita seperti ini. Jadi yang kelompok A itu ada 6 orang, ini, ya. Dan kelompok B itu ada 5 orang. Kita kasih kode 1 dan 2, ya, seperti itu. Selanjutnya, data ini sudah siap kita eksekusi. Ya, sederhana ujinya. Yang pertama, kita masuk ke analyze. Ya. Lanjut ke compare means. Kita pilih yang independent sample t-test sesuai dengan apa yang kita jelaskan sebelumnya, ya.
Masuk independen sampel t-test. Nah, selanjutnya hasil belajar ini kita masukkan di tes variabel di kolom ini. Ya, kotak tes variabel ini masukkan sini. Selanjutnya yang kelompok kita masukkan ke sini grouping. Ya, grouping variabel. Nah, di sini masih ada tanda tanya. Itu menunjukkan bahwa masih ada hal yang harus kita sempurnakan. Ya, belum lengkap. Ya, ada hal-hal tertentu di dalam ini yang belum kita selesaikan. Oleh karena itu kita klik ini, define groups. Nah, grup 1 kita kasih angka 1 sesuai ada catatan di kelompok ini. Ya. Grup 2 kasih angka 2. Setelah itu continue. Ya, cut point tidak perlu diisi. Kalau sudah, ini sudah selesai sudah tugas kita. Option tidak perlu ada yang dipilih, otak-atik, apalagi bootstrap ya tidak perlu. Kita oke kan. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Hanya ada 2 tabel yang ditampilkan. Sebentar ya. Oke. Hanya ada 2 tabel yang ditampilkan. Tabel yang pertama ini memberikan gambaran secara deskriptif tentang kelompok A dan kelompok B. Ya, jumlahnya berbeda ya, ada yang 6, ada yang 5. Nilai rata-ratanya ini, min-nya, standar deviasinya ini, dan standar error dari min atau standar error dari nilai rata-rata ini. Ya, data-data ini kadang dimasukkan untuk melengkapi penjelasan-penjelasan di dalam laporan penelitian kita. Nah, ini dia hasil dari analisis independent sample test. Ya. Nah, ada 2 hal yang kita cermati di tabel ini. Yang pertama kita lihat hasil uji Levin atau Levin test. Uji Levin test ini adalah uji yang memberikan keterangan, memastikan kepada kita apakah data kita ini homogen atau tidak. Ya. Nah, selanjutnya ada di sini ada t-test ya. For equity of means. Nanti sebentar kita cermati ya. Oke, yang pertama untuk Levin test dulu. Levin test ini cukup kita cermati signifikansinya. Ya. Begitupun dengan t-test, kita cermati signifikansinya. Baik, mohon maaf. Terlupa ya. Seharusnya di awal itu kita membangun hipotesis terlebih dahulu ya, hipotesis. Jadi hipotesis yang kita bangun itu kira-kira seperti ini bunyinya. Hipotesis nol kita itu kita bunyikan seperti ini. Tidak ada perbedaan rata-rata ya, tidak ada perbedaan rata-rata. Hasil belajar mahasiswa kelompok A dan kelompok B. Ya. Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa di kelompok A dan kelompok B. Nah, sedangkan hipotesis alternatif kita bunyikan atau kita nyatakan seperti ini. Ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa kelompok A dengan kelompok B. Jadi hipotesis nol kita nyatakan tidak ada perbedaan, dan hipotesis alternatif kita nyatakan ada perbedaan atau terdapat perbedaan. Nah, itu kira-kira hipotesis yang kita bangun. Ya. Nah, sekarang kita cermati. Dari analisis deskriptif ini kan ya sudah mulai terlihat nilai rata-ratanya saja berbeda ya. Kelompok A 77,81 sekian-sekian. Kelompok B 87,24 sekian-sekian. Jadi secara deskriptif sudah mulai terlihat bahwa sesungguhnya ada perbedaan. Nah, di tabel yang kedua,
ini bisa kita lihat hasil Levin test, signifikansinya adalah 0,738. Jadi dengan sendirinya dapat kita nyatakan bahwa kelompok sampel yang kita uji ini berasal dari populasi yang sama atau datanya homogen. Dari mana kita lihat? Ya dari ini, tingkat signifikansi yang diperoleh. Nah, tingkat signifikansi dinyatakan homogen atau dari kelompok populasi yang sama jika hasil uji seperti Levin test ini itu menunjukkan angka signifikansi lebih dari ya atau di atas dari 0,05. Jadi Levin test kalau di atas dari 0,05 itu berarti bahwa kelompok sampel kita berasal dari populasi yang sama. Itu yang pertama. Catatan yang kedua dari tabel ini, kita bisa lihat hasil uji T-nya. Ya. Hasil uji T, kita lihat di sini ya. Ini kita lihat. Nah, hasil uji kita ini menunjukkan angka signifikansi 0,039 yang di atas ini. Ya, ini yang kita lihat. Ya, 0,039. Nah, ini menunjukkan bahwa hipotesis yang kita bangun itu diterima. Hipotesis alternatif yang kita bangun sekali lagi diterima. Kenapa? Karena nilai signifikansi yang kita peroleh itu kurang dari 0,05. Sekali lagi kurang dari 0,05. Kalau yang di sini tadi lebih dari 0,05, lebih besar dari 0,05. Ya. Oke. Sedangkan uji T kita itu menunjukkan bahwa signifikansi yang diperoleh adalah 0,039. Artinya kurang dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif. Dan hipotesis yang ditolak adalah hipotesis 0. Kesimpulannya adalah ada perbedaan atau terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok A dan kelompok B. Itu bunyi hipotesis alternatif kita dan hipotesis tersebut diterima berdasarkan hasil uji T untuk independent sample t-test. Seperti itu cara dan mekanisme menganalisis, membaca hasil uji independent sample t-test. Semoga bermanfaat. Latihan, ulangi biar lebih terampil. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Kita tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.